Pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi gempa dengan magnitudo 7,4 mengguncang Maluku Utara pada Kamis malam. Berdasarkan laporan BMKG, gempa ini berpotensi tsunami. Namun sejauh ini kami masih menggali informasi dari lapangan terkait gempa yang berpotensi tsunami ini. Seekor hiu terjebak di kanal air PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Ya, walaupun sudah dilakukan pengusiran, namun hewan raksasa ini enggan meninggalkan kanal tersebut. Hiu paus ini sudah terjebak selama 4 hari hingga Senin siang belum berhasil dikembalikan ke habitatnya. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Dedi Isfandi mengatakan berbagai upaya telah dilakukan. Pihak Dinas Perikanan dan PLTU masih melakukan rapat untuk mencari solusi penanganan mamalia laut ini. Akibat meninggalnya salah seorang warga akibat positif virus COVID-19, Wali Kota Solo menyatakan kejadian luar biasa atau KLB Corona di Solo. Sekolah diliburkan dan kegiatan yang melibatkan massa banyak ditiadakan hingga 14 hari ke depan. Solo dinyatakan KLB Corona dan mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak mengumpulkan orang banyak di satu titik, itu harus dihindari. Dan untuk yang lainnya tentu tadi kami sampaikan sekolahan untuk diliburkan dari Senin, bukan diliburkan maksudnya, belajar di rumah selama KLB ini belum dicabut, dan so Bapak Ibu gurunya tetap beraktivitas di sekolah masing-masing untuk menjaga kebersihan. Seorang tukang becak dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya karena menderita sakit dan lemas. Namun saat diperiksa, tukang becak berusia sekitar 72 tahun ini ternyata memiliki uang 48 juta rupiah yang disimpan di bawah jok becaknya. Asnan, seorang tukang becak di Jalan Teratai ini terpaksa harus dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya oleh Karang Taruna setempat karena sebelumnya lemas karena diduga mengalami sakit. Melihat kondisi yang dialami pria berusia 72 tahun ini, warga pun langsung bertindak cepat dengan melaporkannya ke pihak kelurahan dan Command Center Pemkot Surabaya. Namun hal yang cukup mengejutkan warga adalah penemuan uang berjumlah besar di dalam becak Asnan, di mana uang dalam pecahan 100 ribuan itu diikat menggunakan karet dengan jumlah mencapai Rp49.970.000 yang disimpan di bawah jok becak. Saat ini uang tersebut kita amankan, kita taruh titip di brankasnya kecamatan, kita titip. Mudah-mudahan si Pak Asnan ini, tukang becak ini yang sedang sakit, saat ini dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Mudah-mudahan setelah sembuh akan kita berikan ke yang bersangkutan. Sementara itu, Asnan saat ini masih dalam perawatan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dengan pembiayaan medis dari Dinas Sosial Kota Surabaya. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya. Tanah longsor yang menimpa penduduk kampung adat Cimapak, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dari Senin sore. Tanah yang labil dan wilayah perbukitan yang gundul membuat air hujan tak terbendung dan menyebabkan longsor. Longsor berasal dari bukit yang berada di atas pemukiman warga sehingga puluhan rumah langsung tertimbun material longsor. Suara gemuruh saat tanah longsor membuat warga panik dan berlari menyelamatkan diri. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sukabumi, jumlah penduduk kampung adat berjumlah 32 kepala keluarga atau 107 jiwa. Tercatat 63 orang selamat, 5 luka-luka, 4 tewas, dan 27 orang belum ditemukan. Ya, dan hujan ini memang masih mengguyur Jakarta dari pagi ini. Dan di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur, banjir juga masih menggenangi pemukiman warga. Bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah ada rekan kami, Anissa Pagi. Anissa. Terima kasih Adrian, Syahnas, dan juga Marisa. Kembali bersama saya Anissa Pagi dalam Live Report Indonesia Morning Show, dan pagi ini saya sudah berada di kawasan Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur, di mana sejak Senin malam kemarin hujan terus mengguyur kawasan ini menyebabkan tinggi
air di pemukiman warga kembali naik. Sebenarnya sejak sore kemarin, Senin sore, air sudah mulai turun mencapai 1,5 meter, namun kemudian air kembali naik pagi ini mencapai 2 meter. Dan terlihat di sini pun di Jalan Jatinegara Barat, tenda pengungsi dan posko bantuan banjir masih menutup jalan. Dan terlihat juga sebagian warga memilih untuk tidur di lorong dan tidak pergi ke pengungsian. Untuk data pengungsi sendiri yang terbaru belum dapat dipastikan berapa jumlahnya, namun diperkirakan mencapai ribuan orang karena sejak beberapa pekan yang lalu mencapai ribuan orang yang tersebar ke 15 titik pengungsian. Dan untuk lebih lengkapnya sudah bersama saya Bapak Gatot Sulaiman. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak merupakan Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Sudin Kebakaran Jakarta Timur. Baik Bapak, bisa tolong jelaskan bagaimana proses evakuasi pagi ini Pak? Ya, proses evakuasi pagi ini kita dalam proses persiapan. Artinya karena mereka juga baru kembali ke kediaman dan tadi malam juga hujan cukup deras mengguyur Jakarta. Dan di hulunya pun ada peningkatan di Depoknya, di Katulampa sempat peningkatan, namun di Katulampa pagi ini sudah mulai menurun, di Depok sudah masih di standar di angka 200. Di Manggarai sendiri sudah ada peningkatan yang signifikan. Jadi kami tetap, walaupun bagaimanapun kami tetap standby di sini selama 24 jam. Kami sudah mempersiapkan untuk evakuasi apabila diperlukan oleh warga masyarakat di sekitar Kampung Pulo ini. Berapa personil dan juga alat-alat yang disiapkan? Untuk personil hari ini kami menyiagakan sekitar 150 orang. Namun di TKP Katulampa ini kita menyiapkan sekitar 30-40 orang karena kita sebar ke beberapa titik yang sekiranya memang akan ada genangan banjir itu sendiri. Bagaimana, apakah ada hambatan atau tantangan tertentu Pak dalam evakuasi ini? Ya, hambatannya di sini kita kan tahu sendiri di Ciliwung kita lawan arus. Itu hambatannya lawan arus. Yang kedua sampah yang masih berserakan banyak di kali. Yang selanjutnya pohon-pohon yang di pinggiran yang menjorok ke kali sehingga evakuasi sedikit sulit untuk mendekati daripada bibir-bibir rumah-rumah yang ada di bantaran kali ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sekian informasi dari Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Suku Dinas Damker PB Jakarta Timur. Dan memang terlihat pula banyak bantuan dari Dinas Kebersihan menyediakan toilet-toilet. Dari Kementerian PU menyediakan air bersih yang diisi 2 kali sehari, pagi dan sore, dan juga dari relawan-relawan lainnya. Sekian informasi yang dapat saya berikan dari Kampung Pulo, Jakarta Timur, dan kembali ke studio. Terima kasih Anissa Pagi. Banjir juga melanda kawasan Tanah Rendah, Kecamatan Kampung Melayu. Ketinggian banjir dilaporkan mencapai pinggang orang dewasa. Fida Rahmania dan Arif Yunan memiliki laporannya untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di daerah Tanah Rendah, Kecamatan Kampung Melayu, Jatinegara. Dan bisa Anda lihat sendiri bahwa ketinggian air saat ini sudah mencapai pinggang orang dewasa. Beberapa warga memang sudah banyak yang mengungsi, hampir semua sudah mengungsi. Namun ada beberapa juga yang masih bertahan di tingkat 2 atau tingkat 3 rumah mereka. Ada beberapa titik posko pengungsian di daerah ini, salah satunya di masjid, di kantor RW, serta di SMP 26 yang tidak jauh dari daerah sini. Untuk saat ini memang pengungsi masih banyak memerlukan bantuan, terutama selimut, makanan, bantal, serta yang tak kalah penting adalah obat-obatan bagi balita dan anak-anak. Karena saat seperti ini memang anak-anak dan balita mudah terserang penyakit. Fida Rahmania, Arif Yunan, Jakarta. Kebakaran lahan terus terjadi di Merauke, Papua. Kali ini terjadi di kawasan perkampungan Biangko. Korban api melahap rerumputan dan semak belukar yang kering. Angin yang bertiup kencang semakin membuat api terus membesar. Tidak ada sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Upaya pemadaman oleh warga tidak mampu menjinakkan api. Terlebih, warga hanya mengandalkan potongan ranting pohon. Warga mulai khawatir karena api mulai mengarah ke pemukiman yang hanya berjarak sekitar 20 meter. Warga berharap pemerintah setempat bisa membantu memadamkan api. Api diduga dari hasil pembakaran yang dilakukan warga untuk membuka lahan. Kita beralih ke Gorontalo. Saudara, penertiban lapak pedagang di Pasar Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, diwarnai kericuhan. Para pedagang yang didominasi ibu-ibu ini menangis histeris menolak penggusuran.
Mereka telah berjualan di lokasi ini sejak pemerintah bupati sebelumnya. Mereka pun mengaku memiliki izin dari pemilik tanah. Sementara pemerintah setempat mengaku penertiban ini dilakukan sesuai dengan perda yang telah ditetapkan. Meski mendapat penolakan, penertiban tetap dilakukan petugas Satpol PP yang dikawal ketat polisi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Memasuki hari kelima, tim gabungan Basarnas dan TNI Polri masih mencari 2 korban KM Isar yang terbakar di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Wilayah pencarian pun diperluas. Tim Basarnas dan TNI Polri terus dikerahkan untuk mencari 2 korban yang masih hilang. Untuk efektivitas pencarian, tim dibagi menjadi 2 kelompok. 1 kelompok untuk penyisiran di permukaan perairan dan kelompok lainnya menyelam untuk mencari di kedalaman. Dari hasil pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan nakodah KM Isar sebagai tersangka dan langsung ditahan. Sementara 4 orang ABK masih berstatus saksi. Demikian liputan petang terkini, saya Paul Vele, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam SCTV. Ya, jika tadi kita pada segmen sebelumnya telah membahas bagaimana bidang pendidikan dari pandangan pengamat dan saat ini kita ke kesehatan pemirsa. Akses kesehatan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi cita-cita rakyat Indonesia. Kedua paslon memiliki visi misi tersendiri untuk mengentaskan gizi buruk dan juga akses terhadap pelayanan kesehatan dan obat-obatan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, pemirsa sudah hadir bersama kami di sini yaitu Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan, ada Dr. Nasir yang telah hadir di studio. Terima kasih telah hadir di sini. Dan pemirsa, sebelum dialog kita mulai, kita simak terlebih dulu program kedua pasangan calon presiden dan calon presiden 2019 terkait dengan program kesehatannya. Ya, misalnya itu dia, kita lihat program dan juga visi misi dalam bidang kesehatan. Langsung saja kita bergabung dengan Pak Nasir. Pak, kalau Anda melihat bahwa program ini sudah menyentuh permasalahan kesehatan kita, Pak? Atau belum? Iya, tentu saja apa yang disampaikan ini sangat global. Sementara itu persoalan kesehatan itu selain persoalan kebijakan, juga ada persoalan operasional, ya. Implikasi di lapangan yang memang perlu detail. Tapi tentu saja yang disampaikan secara tertulis hanya pokok-pokoknya aja. Tapi yang detailnya apa saja itu, Pak Nasir? Kalau saya lihat itu yang sangat penting sekarang itu paling tidak ada 4, Mbak. Yang pertama itu adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kita tahu sekarang itu ada BPJS di sana. BPJS ini adalah sebuah program yang sangat bagus, Ini adalah program intan berliannya Republik ini yang memang harus kita pelihara dan kita dalam tanda petik harus diselamatkan karena dia sangat menyentuh. Tapi yang terjadi saat ini apa di BPJS, Pak, untuk program BPJS? BPJS itu yang menonjol, terasa, kelihatan, menggetarkan banyak orang adalah persoalan pelayanan. Ya. Pelayanan, orang menanti lama, rumah sakit tidak dibayar sehingga mempengaruhi kualitas layanan dan sebagainya. Tetapi sebetulnya itu adalah masalah, itu sebetulnya akibat yang terjadi di lapangan. Persoalan pokoknya adalah, atau kunci masalahnya adalah pada persoalan hukum, pada persoalan regulasi. Jadi dibutuhkan rekonstruksi hukum yang segera terhadap BPJS ini. Apa itu rekonstruksi hukum? Ya itu kembali ke undang-undang. Karena sekarang ini banyak peraturan, mulai dari peraturan presiden, apalagi peraturan Menteri Kesehatan, yang bertentangan dengan undang-undang. Itu poinnya apa, Pak? Poinnya ada 3. Yang pertama, rubah seluruh peraturan yang bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, perkuat DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Itu pasal 6 dan pasal 7 undang-undang SJSN, undang-undang nomor 40 tahun 2007. Kemudian yang ketiga, cabut seluruh regulasi yang bertentangan dengan undang-undang. Itu kunci pokok
penyelamatan BPJS ini sih. Itulah sebetulnya kunci pokok atau faktor utama yang dapat menyebabkan rapuhnya pelayanan di lapangan, defisit terjadi di mana-mana dan sebagainya. Jadi kalau tambal sulam lapangan itu agak susah. Baik, itu soal BPJS, Pak. Kemudian masalah apa lagi yang mungkin harus diatasi oleh pemerintah? Iya, masalah yang kedua saya kira cukup besar, seperti diusulkan banyak pihak, bahwa kita harus punya program obat murah. Obat murah, Pak? Ya, obat murah. India kok, Cina bisa kok, masa kita tidak? Obat murah kuncinya adalah harus ada pabrik dalam negeri, pabrik bahan baku dalam negeri. Pabrik bahan baku dalam negeri. Karena 97%, 92 sampai 97% bahan baku obat di Indonesia ini pabrik farmasi cukup banyak, 200 sekian. Tapi semua bahan baku impor. Impor itu pajaknya tinggi dan sebagainya. Pak Nasir, sebenarnya apa mungkin dampak yang ditimbulkan dengan kurangnya ada pabrik penghasil bahan baku untuk obat sejauh ini? Bukan kurang, Mbak. Sebetulnya sama sekali ini kalau toh ada itu 2-3%, 2-3. Ada beberapa kecil Kimia Farma sekarang. Artinya ada dampak negatif yang telah dilihat sejauh ini dengan tidak adanya bahan baku. Pengusaha dalam negeri belum tertarik, mungkin karena tidak ada insentif dari pemerintah. Kalau diberi kemudahan-kemudahan. Baik, artinya dalam segi regulasinya sendiri. Regulasi harus diperbaiki itu mengenai regulasi dan dukungan terhadap pendirian pabrik-pabrik dalam negeri. Mohon kita lanjutkan lagi ya Julita ya. Dialog kita dalam bidang kesehatan dengan Pak Nasir. Tadi kita sudah membahas mengenai BPJS, kemudian juga obat murah serta medical tourism. Itu yang menjadi penting juga ya dicanangkan di Indonesia. Apalagi Pak yang harus siapkan dari mulai infrastrukturnya, kemudian juga regulasinya. Iya, saya melihat juga bahwa persoalan kita ke depan itu ketika angka kematian ibu dan angka kematian anak itu masih sangat tinggi. Betul. Ini saya kira menjadi tantangan bagi Presiden dan Wakil Presiden kita pada masa yang akan datang. Seperti kita ketahui pada tahun 2012 itu angka kematian ibu 359 per 100.000 kelahiran hidup. Masih tinggi sekali ya. Masih tinggi. Pada tahun 2007 sudah pernah turun itu 228, tapi sekarang kok malah naik lagi. Ini memang harus menjadi perhatian. Faktor-faktor apa Pak yang menyebabkan angkanya naik lagi? Apakah kemudian akses kesehatannya atau apa Pak? Kalau kita lihat sebab paling banyak sebab kematian ibu itu oleh karena perdarahan. Perdarahan, ada infeksi, ada perdarahan, ada banyak sebab karena partus lama dan sebagainya. Baik. Sebelum kita lanjutkan Pak, kita akan Baik Pak, kita bisa lanjutkan kembali. Nah, tadi selain dari akses, kemudian juga ada akibat-akibat lainnya seperti misalnya pendarahan itu. Ya, perdarahan pada ibu hamil itu perdarahan ini artinya dia kompleks. Ini menyangkut banyak hal, menyangkut gizi, menyangkut perilaku, menyangkut ibu hamil. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi yang perlu dibenahi di faktor sangat terkait dengan kesehatan ibu selama hamil, kesehatan ibu sebelum hamil, gizinya bagaimana, pendidikan perilaku kesehatan. Jadi ini panjang. Artinya penanganan kesehatan itu harus komprehensif secara keseluruhan. Masalah lain itu adalah masalah gizi buruk. Gizi buruk kita akan lanjutkan kembali mungkin Julita dan juga Pak Nasir usai jeda. Mirsa, kita akan lanjutkan kembali spesial report kita malam hari ini dalam bidang kesehatan. Tetaplah bersama. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita, tadi sempat membahas stunting terakhir bersama dengan Pak Nasir. Ini juga kemungkinan akan dibahas ini oleh kedua cawapres pada debat malam ini. Betul. Pak Nasir. Ini kan sebetulnya gizi buruk. Secara keseluruhan kita sebut gizi buruk. Gizi buruk ini masih banyak, Bu. Masih banyak. Oke, angkanya berapa Pak? Ada catatannya? Angkanya itu 37,2%. 37,2%. Ya, memang ada klaim-klaim bahwa itu menurun. Tapi ya menurut saya penurunan itu mungkin tidak signifikan. Tapi bahwa masih ada gizi buruk di lapangan, di pedesaan, itu sangat jelas. Sebenarnya dari tahun ke tahun, stunting ini ataupun gizi buruk ini selalu ada di Indonesia. Dan ini kenapa Pak sebenarnya faktor-faktornya? Iya sama, pertanyaan saya juga bertanya. Kenapa kita kaya, banyak bahan makanan, ada
Ya, tapi ini kompleks masalahnya, komprehensif. Kita punya telur, tapi telur itu dijual untuk beli beras. Ada perilaku kesehatan sangat berperan di sini. Merubah ini harus komprehensif. Ya. Tidak bisa sekadar ngomong makan telur, makan telur, makan telur. Harus juga merubah pola belanja rumah tangga. Artinya di sisi lain pemerintah juga harus punya upaya Pendidikan bagaimana kesehatan. Ya, pendidikan kesehatan betul. itu. Ada pendidikan kesehatan yang terintegrasi dengan pendidikan-pendidikan yang lain. saat ini belum ada berarti Pak? Ada, tapi ya itulah Belum buktinya. komprehensif gitu ya, Anda lihat angka kematian ibu, angka kematian bayi masih tinggi. Ini semua persoalan pendidikan. Harusnya ini Kementerian Agama ikut sama-sama di situ. Dakwah-dakwah di masjid, di gereja-gereja, bicara juga soal kesehatan. Persoalan kesehatan tidak hanya oleh dokter, oleh perawat, gitu ya, oleh tenaga kesehatan. Artinya bukan ini persoalan semua. Bukan sekedar akses kepada makanan-makanan yang bergizi, tapi juga pemahaman dari itu masyarakat yang masih kurang. Jadi ini tugas kita bersama. Selama ini sistem-sistem yang dianut dalam birokrasi kita itu sektoral. Kalau kesehatan seolah-olah diurus oleh puskesmas, oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, itu tidak benar. Pemerintah daerah itu bertanggung jawab sepenuhnya. Undang-undang otonomi daerah kok bilang begitu, bertanggung jawab sepenuhnya tentang kesehatan penduduk rakyat. Bukannya seharusnya bisa dimaksimalkan Pak Betul. anggaran di daerah itu? Nah, mengenai anggaran juga itu disebut dalam undang-undang 5% dari APBN dan 10% dari APBD untuk biaya kesehatan. Saya mencatat biaya kesehatan kita tahun 2018 itu 59, sekian, 60 triliun. Artinya ini juga berhubungan dengan distribusi tenaga kesehatan yang mumpuni. Ya, termasuk juga kalau kita bicara sumber daya kesehatan, termasuk di dalamnya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita ini masih bertumpuk di kota-kota besar, tentu. Mereka yang mau untuk didistribusikan ke daerah harus dirancang juga dengan insentif yang cukup. Pendapatan atau income tenaga kesehatan kita, sekali lagi saya bilang, jauh di bawah Anda. Sehingga mereka itu perlu diberi penghargaan. Suruh dia jauh ke sana, tapi juga dihargai secara manusia. Baik, kita mendapatkan beberapa poin permasalahan yang harus dijawab oleh Cawapres pada malam hari ini. Kita akan lihat. Pak Nasir, terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Tentunya banyak sekali yang sebenarnya kita bisa bahas. Banyak sekali yang kita bahas, waktunya yang terbatas. Termasuk penyakit menular, HIV dan sebagainya. Itu TBC Anda tahu, setiap hari ada 1.100 orang terinfeksi TBC, kasus baru. Ya. Pak Nasir, kita harap itu juga akan dibahas oleh Cawapres malam hari ini. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, kita akan melanjutkan spesial